Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga, Pak. Pak. Eee, oke, apa kabar semuanya? Baik, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, hari ini, kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Sebelum kita mempelajari hal tersebut, Bapak akan absen dulu atau presensi dulu kalian semua. Bentar, Bapak ambil presensinya dulu. Oke, pertama, Sri Muslimatul Husna. Hadir, Pak. Oke, hadir. Kemudian Suci Nuria Fatimah. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ternyata ya. Nah, sesudah presensi, kita akan langsung ke materi ya. Oke, di sini ada yang tahu apa itu besaran dan satuan? Ayo, ada yang tahu? Saya, Pak, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Oke. Kalau Suci, satuan apa? Ayo buka bukunya. Izin jawab, Pak. Ya, apa? Satuan pembanding dalam suatu ukuran besaran, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita ke slide yang kedua. Dan di dalam pelajaran kita kali ini, setiap pelajaran itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan kita mempelajari tentang besaran dan satuan, yang pertama, peserta didik atau anak-anak nanti dapat menjelaskan pengukuran dengan benar. Kemudian, anak-anak sekalian dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku dengan benar. Kemudian, anak-anak dapat menjelaskan perbedaan besaran pokok dan turunan dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah anak-anak dapat menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA dengan benar. Kemudian, apakah anak-anak kalian pernah diminta untuk mendeskripsikan diri seperti tinggi badan? Oke, selanjutnya di slide yang berikutnya, di sini apakah anak-anak pernah diminta mendeskripsikan diri seperti kayak dimintai tinggi badan anak-anak semua, masa tubuh atau umur gitu? Ada yang pernah dimintai untuk mendeskripsikan diri gitu? Pernah, Pak. Pernah. Oke. Kalau untuk tinggi badan, biasanya kalau anak Husna tinggi badannya berapa? 151, Pak. Oh, 151. Apa? Meter? Sentimeter? Kilometer? Sentimeter, Pak. Oke, benar. Kalau untuk masa tubuhnya anak Suci gimana? Halo anak Suci. Oh, ternyata dia sedang fokus dengan sesuatu hal ya. Oke. Nah, kita lanjut aja ya, Nak. Oke.
Nah, kemudian apakah anak-anak pernah eh, membeli buah pada pedagang buah seperti buah apel, buah jeruk, buah anggur? Apakah pernah membeli buah? Pernah, Pak, di pasar. Oke. Waktu di pasar Kalau beli buah. oke oke. Ya, karena kalau musim seperti ini, di saat pandemi seperti ini, kita emang harus menjaga nutrisi dan imun tubuh kita. Oleh karena itu, sering-sering makan buah. Nah, buah itu kan kita biasanya kan beli dengan ukuran yaitu berat. Oke, kalau biasanya beli buah itu berapa kilo? Bisa 1 kilo, bisa 2 kilo, ataupun 3 kilo. Oke. Nah, kalau 1 kilogram itu biasanya berapa gram? Biasanya 1 kilogram itu sama dengan 1.000 gram ya, Pak. Oke, betul sekali. Udah pintar ya anak-anak semuanya. Oke, kita next aja ya. Selanjutnya ke apa itu sih pengukuran? Oke, ada yang bisa bacakan penjelasan yang udah tertera di sini? Ada yang bisa membaca? Ayo silakan. Saya, Ayo Pak, Mbak Suci. Oh, oke, Mbak Husna lagi. Silakan, Mbak. pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai Oke. Mohon maaf tadi ya, tadi Bapak panggilnya Mbak, seharusnya Anan. Oke, lanjut. Nah, pengukuran itu kan apa tadi, membandingkan gitu, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis gitu. Jadi membandingkan sesuatu yang sama, nggak kemungkin membandingkan kayak panjang dibandingkan dengan kilogram gitu. Maksudnya dibandingkan dengan hal yang tidak sejenis gitu besarannya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengukuran atau membandingkan dengan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis gitu. Kayak panjang panjang buku dibandingkan dengan penggaris gitu. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan besaran satuan. Nah, kalau untuk besaran, ada segala sesuatu yang dapat diukur. Kalau satuan, ada sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran tersebut. Nah, di dalam besaran itu ada terbagi lagi. Ada besaran pokok, dan ada besaran turunan. Ada yang tahu besaran pokok itu apa aja? Ayo, angkat tangan. Yang bisa jawab, Bapak kasih nilai A+. Ayo. saya, Pak. Oke, Anak Usna lagi. Oke, silakan. Besaran pokok itu terdiri dari 7 besaran, yaitu seperti panjang, massa, waktu, kemudian suhu, kuat arus, dan juga ada intensitas cahaya dan jumlah zat. Oke, betul sekali. Ayo, Mbak Anak Suci, silakan. Apa saja besaran turunan? Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada kendala teknis ya, anak-anak. Tadi kita sampai di besaran pokok dan besaran pokok itu apa saja udah dijelasin oleh Anak Husna.
Kemudian kita lanjut ke besaran turunan. Apakah Anak Husna tahu besaran turunan apa saja? Tahu, Pak. Oke, kalau tahu apa itu? Misalnya seperti luas, volume, kemudian massa jenis, ada juga kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, kemudian tekanan, daya, dan juga momentum. Nah, betul sekali apa yang dijelaskan Anak Husna. Ini apa yang tadi dibilang oleh Anak Husna. Bapak ulangi lagi. Nah, jadi di besaran dalam besaran pokok dan besaran turunan itu, kalau untuk besaran pokok itu ada 7. Di antaranya itu ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, jadi untuk satuan internasionalnya atau yang sering kita dengar itu SI, seperti panjang itu adalah meter. Kemudian massa itu kilogram, waktu itu sekon, suhu itu Kelvin, kuat arus itu ampere, intensitas cahaya itu candela, dan untuk jumlah zat itu mol. Dan anak-anak bisa lihat langsung di PPT yang Bapak share ini. Nah, kemudian Bapak ingin menanyakan tentang alat ukur. Jadi kalau untuk mengukur suatu benda, untuk mengukur panjang suatu benda itu menggunakan apa? Ada yang tahu? Misalnya bisa seperti penggaris, Pak, untuk mengukur panjang. Yap, benar sekali. Jadi alat untuk mengukur panjang atau panjang sebuah benda itu seperti penggaris, jangka sorong, mikrometer, dan sebagainya. Ini bisa anak-anak lihat apa aja yang alat yang digunakan untuk mengukur suatu panjang benda. Kemudian kalau untuk mengukur massa tubuh, ada yang tahu? Gunakan apa? Ada, Pak, Oke, Husna, silakan. timbangan, contohnya, Pak. Oke, timbangan. Yap, benar sekali. Dan untuk alat mengukur massa tubuh, itu seperti timbangan yang ada di puskesmas atau ada di apotek itu digunakan untuk mengukur massa tubuh. Seperti neraca emas, terus neraca Ohlson, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk mengukur waktu, oke, Anda silakan. Untuk mengukur waktu apa? Ayo berpikir. Seperti stopwatch, kemudian jam Oke, dinding. ya, benar sekali. Jadi untuk mengukur waktu itu menggunakan stopwatch, jam dinding, jam tangan, di HP pun, di smartphone yang anak-anak punya pun ada alat untuk mengukur waktu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di dalam satuan itu ada juga seperti istilahnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada kata baku dan tidak baku. Nah, kalau di dalam fisika itu juga ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, contohnya itu gini, kalau untuk satuan baku itu satuan yang menghasilkan ukuran sama meskipun dilakukan oleh orang lain. Contohnya misal dilakukan oleh anak Suci dan dilakukan oleh anak Husna, itu akan tetap sama hasilnya. Contohnya kayak meter, kilogram, sekon, dan lain-lain yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Nah, kalau untuk yang tidak baku, itu biasanya seperti orang mengukur dengan jengkal gitu. Terus hasta itu adalah satuan tidak baku. Nah, ada yang bisa kasih contoh selain jengkal, hasta gitu? Ada yang bisa kasih contoh apa aja satuan yang tidak baku?
Ayo. Biasanya kalau penggunaan hasta jangkal ini itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu karena belum mengetahui tentang alat ukur. Dan sekarang sudah diatur semua oleh standar internasional tadi yang kita sudah pelajari. Oke, nggak ada yang tahu ya? Oke, kita lihat. Ini contoh satuan tidak baku. Itu contohnya jengkal, terus depa, dan hasta. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Anak Husna tentang besaran turunan. Nah, ada luas, volume, massa jenis, kecepatan. Oke, kembali lagi. Tadi masih masalah kendala jaringan juga. Nah, tadi udah kita jelasin juga, Bapak jelasin tentang besaran turunan yang udah dijelasin oleh Anak Husna juga tadi, apa aja itu besaran turunan seperti adanya luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Ayo, Mbak Suci ngapain? Anak Suci ngapain? Anak Husna bisa merespon Bapak? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan tentang mengenai tentang besaran turunan ini atau besaran pokok? Boleh bertanya mengenai dimensinya, Pak? Oke, silakan. Iya, tadi Bapak belum jelasin ya tentang dimensi besaran turunannya. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi sekalian Bapak jelasin juga nanti. Oke, silakan. Kan sebelumnya Bapak udah jelasin di besaran pokok. Udah ditampilin kan PPT-nya untuk dimensi dari besaran pokok tersebut. Nah, untuk besaran turunannya itu seperti luas, volume, dan juga massa jenisnya, gimana tuh Pak cara menentukannya? Oke, ya betul sekali. Nah, jadi di sini Mbak Suci, Anak Suci ingin menjawab pertanyaan dari Anak Husna tadi. Ayo, di sini kita saling berdiskusi mengenai pemecahan masalah tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh Anak Husna tadi. Ayo. Oh, sepertinya Anak Suci sedang kendala jaringan ya. Ya, sepertinya dia tidak bisa untuk menjawab pertanyaan karena di rumah dia tadi ada hujan katanya. Jadi tidak bisa on mic. Nah, jadi di sini Bapak sendiri akan menjelaskan. Nah, bagaimana penentuan dimensi di besaran maksud Bapak besaran turunan ya? Itu pertanyaannya. Nah, sebelumnya kita Iya harus Pak. ketahui, ya oke. Kita harus ketahui dulu apa itu dimensi besaran turunan ya. Nah, dimensi merupakan simbol untuk menunjukkan cara suatu besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, jadi contohnya itu gini. Kita ambil contoh luas, berarti besaran turunan luas. Nah, luas itu kalau untuk menentukan luas dari kubik, apa rumusnya? Kalian tahu? Panjang kali lebar nggak? Iya, Sisi maksud kali Bapak, ya sisi. persegi, ya. Iya. Mohon maaf, ya maksud Bapak persegi. Nah, jadi untuk menentukan persegi itu, luas dari persegi itu bisa dikatakan S kuadrat ya.
atau sisi kali sisi. Nah, di sini di besaran pokok itu sudah dijelaskan juga. Jadi per bagiannya itu udah dijelaskan seperti panjang, dimensinya itu L. Dan massa itu dimensinya M. Nah, bisa anak-anak baca sendiri. Nah, kita ngambil contoh tentang luas persegi. Luas persegi itu S kali S atau sisi kali sisi. Nah, jadi kalau di dalam luas itu kan menggunakan panjang atau L. Nah, jadi L ini lebar itu kan panjang juga ya. Berarti dikali L lagi gitu. Nah, jadi dimensinya itu sama dengan L kuadrat. Sampai sini paham? Paham, Ayo. Pak. Oke. Pintar anak Bapak ya. Langsung memahami penjelasannya. Oke. Nah, langsung aja. Karena di sini ada contoh soal. Dan sepertinya anak-anak Bapak udah pintar semua. Jadi Bapak tidak memperjelaskan latihan soal contoh soal ini. Jadi Bapak tugaskan ke anak-anak semua. Ini ada latihan 1 dan latihan 2. Oke. Nah, jadi latihan 1 ini dikerjakan secara individu. Dan untuk latihan kedua ini anak-anak lakukan secara kelompok. Karena dalam kelas ini cuma berdua anak muridnya, jadi anak Suci dan anak Usna nanti saling bekerja sama untuk mengerjakan latihan 2 ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nah baik. Dan latihan 1 ini, ingat ini individu. Jadi ada juga latihan per individu dan latihan per kelompok. Tujuannya apa? Biar kalian semua, anak-anak semua, bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Oke, nah sepertinya semua pembahasan tentang besaran dan satuan sudah kita pelajari sama-sama. Apakah ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Sepertinya tidak. Oke, tidak. Baiklah, kalau begitu Bapak akan akhiri saja pertemuan kelas kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua sehat walafiat, diberikan kemudahan untuk dalam mempelajari fisika ini. Dan sepertinya Bapak langsung akhiri ya, karena Bapak ada meeting atau pertemuan bersama majelis guru. Oke? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.